الفاتح إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المحاجر الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وجميع سادات علي وعلي ووصول وفروئهم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alqawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh, ta'ala majduhu wa 'azuma sya'nuhu, khalaqa khalqa li hikmah wa ta'a 'alaiha 'ilmah wa basata lahu min faidil minnah ma jarrat bihi fi aqdarihil qismah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وعمدنا بأسراره وعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. كتاب الصلاة. تعريف الصلاة لغة الدعاء، وقيل الدعاء بخير، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم غالبا. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wasallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh imam Masjid Al-Amin, muadzin dan pengurus dan hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampai ke bab baru, yaitu Kitabus Shalah, membahas tentang solat. Ya, dinamakan Kitabus Shalah, kitab solat. Mazhab Syafi'i ketika menerangkan tentang masalah solat, kebanyakan merujuk kepada kitab-kitab Al-Imam Nawawi. Ya, kita punya balas budi kepada para ulama terdahulu. Terlebih khusus salah satunya adalah Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi diakui oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, sebagai pimpinan para ulama mazhab Syafi'i. Kana ra'san
fil madhab. Beliau adalah pemimpin para ulama mazhab Syafi'i. Maka sebelum kita membahas Kitabus Shalah, kita menerangkan dulu beberapa karya-karya tulis dari Al-Imam Nawawi, ulama yang sangat alim wa faqih, dilahirkan di kota Nawa yang ada di Syam, di Suriah pada tahun 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Para ulama bahkan mengatakan pintu ijtihad tertutup di masanya Imam Nawawi dan yang sebelumnya Imam Rafi'i. Jadi ijtihadnya Imam Syafi'i itu disempurnakan oleh Al-Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i. Ulama menyusun beberapa kitab karya tulis Imam Nawawi yang membahas tentang masalah fikih itu cukup banyak ya. Nah, mereka urut di antara seluruh kitab fikihnya Imam Nawawi itu punya urutan mana yang paling kuat di seluruh karya Imam Nawawi. Tapi secara umum semua karya tulis Imam Nawawi terkait masalah fikih adalah rujukan utama para ulama di dalam mazhab Syafi'i. Syekh Muhammad Amin Kurdi menulis kitab Al-Fawaid Al-Madaniyah. Nah, menurut beliau, ya, ini Syekh Muhammad Amin Kurdi, ada dua orang yang namanya mirip. Ya. Yang satu namanya Syekh Muhammad Amin Kurdi Naqsyabandi. Ini dua orang yang berbeda dengan Syekh Muhammad Amin Kurdi Al-Madani. Kalau saya sebut Syekh Muhammad Amin Kurdi Al-Madani, beliau adalah ulama ahli fikih mazhab Syafi'i, bermukim di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Adapun jika disebut Syekh Muhammad Amin Kurdi An-Naqsyabandi, itu yang dimaksud adalah ulama ahli tasawuf yang bermukim di Mesir. Karya tulis terkenal beliau berjudul Tanwirul Qulub. Ya, jadi dua orang yang berbeda. Menurut Syekh Muhammad Amin Kurdi, kitab karya Imam Nawawi terkait masalah fikih yang paling kuat itu adalah yang pertama Al-Majmu'. Setelah Al-Majmu', kitab At-Tahqiq. Setelah At-Tahqiq, At-Tankih. Setelah At-Tankih, Ar-Rawdah. Setelah Rawdah, Al-Minhaj. Ya, Al-Minhaj ini salah satu kitab fikih tertinggi. Biasanya kalau kita nyantren, kitab fikih yang paling akhir itu Minhajut Talibin wa Umdatul Muftiyin. Nah, ternyata kalau diurut, kitab Minhaj justru berada di posisi paling akhir. Artinya kalau menjadikan rujukan utama karya Imam Nawawi dari kitab-kitab fikih beliau, yang paling pertama adalah Al-Majmu', yang kedua At-Tahqiq, yang ketiga At-Tankih, yang keempat Ar-Rawdah, yang kelima Al-Minhaj, dan yang keenam Fatawa. Kalau Fatawa bukan tulisannya Imam Nawawi, kumpulan fatwa Imam Nawawi, tapi ditulis oleh muridnya Ibnu Attar. Ya, makanya dia berada di kitab yang paling akhir dari seluruh karya fikih Imam Nawawi. Ini menurut siapa? Syekh Muhammad Amin Kurdi Al-Madani. Berbeda dengan Ibn Hajar. Yang dimaksud Ibn Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan kitab Imam Nawawi yang paling kuat itu menjadi rujukan yang pertama adalah At-Tahqiq. Setelah At-Tahqiq Al-Majmu'. Setelah Al-Majmu' At-Tankih. Setelah At-Tankih Ar-Rawdah. Setelah Rawdah Al-Minhaj. Setelah Minhaj Fatawa. Alasannya adalah karena At-Tahqiq
adalah kitab fiqih yang ditulis oleh Imam Nawawi paling akhir. Paling akhir kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi di dalam masalah fiqih adalah kitab At-Tahqiq, sehingga dia merevisi kitab-kitab sebelumnya, terutama kitab Al-Majmu'. Nah, ini menurut Ibn Hajar Al-Haytami. Nah, kitab ini seluruhnya mulai daripada At-Tahqiq, Al-Majmu'. Nah, At-Tahqiq ini dia mengumpulkan masail-masail yang ada di dalam kitab Al-Majmu', kemudian disempurnakan lagi oleh Imam Nawawi. Sedangkan Al-Majmu' adalah kitab syarah daripada kitab Al-Muhadzab. Al-Muhadzab ini karya Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi yang lahir tahun 393 Hijriah, wafat 476 Hijriah. Yang diceritakan di dalam manaqib beliau, setelah beliau menulis kitab tersebut, beliau bermimpi berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bermimpi melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul membacakan kitab tersebut, atau Abu Ishaq membacakan kitab tersebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibacakan dari awal sampai akhir, Nabi mengatakan, "Hadhihi syari'ati ya Syekh." Inilah syariatku wahai guru besar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kitab namanya Al-Muhadzab. Kemudian kitab At-Tanqih itu adalah catatan kaki dari kitabnya Imam Ghazali berjudul Al-Wasit. Ya, Al-Wasit, Al-Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, memiliki 3 kitab fikih. Yang pertama Al-Basit. Al-Basit diringkas judulnya Al-Wasit. Al-Wasit diringkas judulnya Al-Wajiz. Al-Wajiz ini yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitab Al-Ithaf, "Lau kana Al-Ghazali nabiyan lakanat mu'jizatul wajiz." Seandainya Imam Ghazali ini seorang nabi, maka mu'jizatnya adalah kitab Al-Wajiz. Jadi kitab Al-Wasit ini dijelaskan kembali oleh Imam Nawawi, diberikan catatan kaki namanya Hasyiah, diberikan judul At-Tanqih. Kemudian kitab Ar-Rawdah, Rawdatut Talibin wa Umdatul Muftiin. Kitab ini adalah rangkuman dari kitab berjudul Fathul Aziz ala Syarhil Wajiz, kitab karya Imam Rafi'i. Imam Rafi'i menjelaskan kitab Imam Ghazali Al-Wajiz. Waktu dijelaskan, setelah dijelaskan, diberikan judul kitab dengan nama Al-Ajiz. Al-Ajiz nama Allah yang maha perkasa, yang maha mulia. Malamnya beliau tidur bermimpi, ada suara dari langit mengatakan, "Jangan namakan sesuatu dengan namaku." Karena gak boleh menamakan Al-Aziz. Yang menurut Imam Rafi'i dalam mimpinya, dilarang memberikan nama Al-Aziz karena itu namanya Allah. Maka bangun dari tidurnya, akhirnya beliau tambahkan dengan kata Fathul Aziz ala Syarhil Wajiz. Nah, kitab Imam Nawawi Rawdatut Talibin wa Umdatul Muftiin merangkum kitab itu. Merangkum kitab Fathul Aziz, atau nama lainnya Asy-Syarhu Al-Kabir. Kemudian kitab Minhajut Talibin adalah rangkuman dari kitab Imam Ar-Rafi'i berjudul Al-Muharrar, yang dimana kitab Al-Muharrar adalah kitab yang menggabungkan fikih 2 mazhab besar di zaman itu, yaitu Madrasah Khurasaniyah dan Madrasah Baghdadiyah. Fikih Khurasan dan fikih Baghdad digabung jadi satu oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kemudian yang paling akhir namanya kitab Fatawa, kitab fatwa. Nah, biasanya Minhajut Talibin sudah cukup jadi rujukan. Ya, bahkan pengarang Ratibul Attas, Al-Habib Umar Ibn Abdurrahman Al-Attas, memerintahkan muridnya Syekh Ali Baros, "Iqra al-Minhaj." Bacalah kitab Minhaj. Gal allafahu al-Qutub, karena yang menyusun kitab itu adalah seorang wali kutub, pimpinan para aulia di zamannya, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Ini hebatnya Imam Nawawi. Dan beliau ketika menulis setiap bab, setiap fasal itu dengan tabi'an li nizamin khas, sistematik. Jadi susunannya itu sistematik. Antum perhatikan salah satu karya beliau yang terkenal itu Al-Adhkar An-Nawawiyah.
Itu beliau bahas dari bangun tidur sampai tidur. Dan itu sistematis, dibahas dari awal sampai akhir. Ketika masuk bab solat juga dibahas bab solat sistematis, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Itu dari awal kitab sampai akhir. Nah, kitab beliau yang beliau tulis judulnya saja istikharah. Jadi jangankan isi kitabnya, ya, beliau membuat judul juga, diceritakan dalam manaqibnya oleh muridnya Ibnu Attar. Itu guru kami ketika membuat judul kitab itu istikharah, ada yang seminggu, ada yang sebulan. Sudah dapat petunjuk semacam ilham dari Allah, baru ditulis judulnya. Kalau judulnya saja beliau menggunakan istikharah, maka bagaimana isi kitabnya? Tuh. Maka luar biasa, ya, sistematis. Nah, judul asli kitab Al-Adhkar itu cukup panjang sehingga jarang, ya, mungkin di cetakan lama ada. Kalau cetakan yang kekinian disingkat tuh. Memang zaman sekarang kan zaman instan semua. Semua yang dianggap susah diringkas tuh, ya. Kalau subuh bisa dikosor, mungkin dikosor juga. Akhirnya judul yang panjang itu terlupakan. Padahal judul itu hasil istikharah. Apa judul aslinya Al-Adhkar? Rata-rata sebut Al-Adhkar An-Nawawiyah. Tapi judul asli yang beliau tulis di kitab itu, hasil istikharah beliau, itu judulnya adalah Hilyatul Abrar wa Syiarul Akhyar fi talkhisi ad-da'awati wal adhkar al-mustahabbati fil laili wan nahar. Ya, jadi karena terlalu panjang, diringkas saja, diringkas. Sama seperti Sahih Bukhari juga judulnya aslinya panjang tuh. Tapi kita hanya tahunya hadis Sahih Bukhari. Padahal judulnya itu Al-Jami'u Al-Musnadu As-Sahihu Al-Mukhtasaru min umuri Rasulillahi wa sunanihi wa ayyamihi. Itu judul aslinya. Itu. Jadi mereka membuat judul saja lewat solat, lewat istikharah. Nah, ditulis kitab Al-Adhkar itu pada tahun 666 Hijriah, bulan suci Ramadan. Selesainya kapan? 667, bulan Muharram selesai. Berarti kurang lebih hampir 5 bulan. Ya, 5 bulan. Setelah ditulis, disusun secara sistematis kitab tersebut. Kemudian kitab Al-Majmu' 27 jilid. Al-Majmu' itu 27 jilid. Ditulisnya lebih dari 12 tahun. Lebih dari 12 tahun ditulis. Ada juga kitab beliau ketika beliau menulis, judulnya itu hasil tafakkur. Kaum solihin itu melakukan sesuatu pasti melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara mereka istikharahnya tiap hari. Agar hidupnya terbimbing selalu ke jalan yang baik. Istikharahnya tiap hari. Ada satu kitab beliau yang sangat luar biasa, ya. Riyadhus Shalihin. Itu kan artinya taman orang-orang soleh. Riyadhus Shalihin. Dari judulnya ini semuanya adalah tafsiran dari hadis Rasul. Idza marartum biryadil jannah farta'u fi. Kalau kalian lewatin taman surga, ikut duduk di situ. Jangan hanya lewat. Apa itu taman surga? Majalisul ilm, majalis zikir. Yang semacam ini. Majlis ilmu, majlis zikir. Jadi kalau hanya lewat, tidak mampir, itu sudah dikatakan sebagai orang yang merugi. Kalau ingin dapat surga yang di akhirat, maka banyakin duduk di surga yang ada di dunia ini. Yaitu di taman-taman surga yang ada di dunia. Jangan harap taman surga yang di dunia dia tidak pernah duduk, terus dia berharap mendapatkan taman surga di akhirat. Jangan harap. Yang di dunia saja agar dia duduk, bagaimana dia mengharapkan surga yang di akhirat? Makanya Nabi istilahkan tempat-tempat semacam ini dengan istilah apa? Taman surga. Nah, orang yang sudah istiqomah di taman surga bertahun-tahun, ya, sebagaimana Imam Nawawi demikian, bertahun-tahun di taman surga, habis umurnya dengan semua aktivitas kebaikan, ibadah, mengarang kitab, belajar, mengajar, membaca Al-Quran dan seluruhnya yang baik-baik itu, maka dia akan soru solihin. Mereka akan menjadi orang-orang soleh. Maka dinamakan Riyadhus Shalihin, taman surga bagi orang-orang soleh.
Jadi judulnya itu hasil istikharah. Lebih luar biasa lagi, ya, lebih luar biasa lagi, ketika masuk di kitab Riyadhus Shalihin, bab pertama yang dibahas bab apa? Bab ikhlas. Setelah bab ikhlas yang dibahas bab taubat. Setelah bab taubat bab sabar. Setelah bab sabar bab as-sidq, kejujuran. Setelah kejujuran bab taqwa, bab muraqabah, merasa dikontrol oleh Allah. Setelah bab muraqabah bab taqwa. Setelah bab taqwa bab yaqin wa tawakkal, yakin dan tawakal. Dan yang paling akhir adalah bab al-istiqamah. Coba lihat bagaimana beliau mengurut satu persatu. Inilah yang disebut oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, kalau kita ingin dekat, bisa tagarrub ilallah, bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, harus melewati tangga-tangga. Makanya judul kitabnya apa? Sulamu Taufik. Tangga-tangga mencapai taufiknya Allah taala. Nah, jawaban dari tangga-tangga yang bisa kita langkahi sehingga kita bisa dekat dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala, itulah urutan bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bagaimana cara agar kita mulai melangkah dari tangga yang pertama? Tangga yang pertama apa? Ikhlas. Ini yang paling awal nih, ikhlas. Kita lihat bagaimana keikhlasan para ulama-ulama terdahulu. Tidak perlu jauh-jauh ya, yang sezaman dengan kita. Ya, guru daripada para ulama dan para kiai yang ada di Indonesia, Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki al-Hasan. Beliau mengatakan begini, kalian harus berterima kasih kalau kalian nanti suatu saat, jadi beliau memberikan wejangan kepada santri-santrinya untuk mendidik agar ikhlas melakukan amal. Beliau katakan begini kepada santri-santrinya, wahai santri-santriku, kelak kalau kalian menjadi ulama, kemudian kalian memiliki pesantren misalnya, tahu-tahu di masa itu kalian memiliki pesantren di satu wilayah, satu kampung, ada yang bangun juga pesantren di kampung yang sama, maka kalian harus datang ke pesantren yang baru itu dan sampaikan kepada pemilik pesantren itu ucapan terima kasih karena sudah membantu untuk mendidik orang. Yang tadinya saya didik 100 orang capek, sudah ada pesantren yang baru, berarti bagi 2, 50-50, berarti membantu dalam dakwah. Ini pendidikan ikhlas yang diajarkan oleh Sayyid Muhammad ibn Ali al-Maliki. Ada juga kiai di Jawa Timur namanya Kiai Mujahid. Kiai Mujahid punya pesantren. Datang ada satu kiai minta izin mau buat pesantren juga di wilayah yang tidak jauh dari tempat beliau. Beliau tidak marah sama sekali. Beliau malah mendoakan semoga pesantrenmu lebih ramai dari pesantren saya. Pesantrenmu lebih berkah dari pesantren saya. Pesantrenmu lebih manfaat dari pesantren saya. Dan santrimu lebih banyak dari santri saya. Itu doanya orang-orang ikhlas. Nah, ini ucapan dari hati yang ikhlas. Karena mereka paham bahwa ruhnya amal itu ikhlas. Ya. Kalau amalan itu hanya fisik. Fisik tanpa ruh tidak ada kehidupan. Maka ruh ini yang harus diperhatikan. Ruh inilah ikhlas. Ya, berkata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, ya, beliau mengatakan dalam magalahnya itu, al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Tuh. Amalan-amalan ini adalah fisik, gambaran-gambaran fisik. Tapi ruh daripada amalan tersebut adalah ikhlas. Ikhlas ruhnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimu sholata wa yutuz zakata wa dhalika dinul qiyimah. Ya, wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu
binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini kan tentang ikhlas, tentang niat, tentang ikhlas. Bahkan salah satu ulama di Hadramaut bernama Al-Habib Sa'ad Muhammad Al-Idrus menulis kitab namanya Kitabu An-Niyat, kitab tentang niat. Itu tangga pertama, yaitu al-ikhlas. Tangga kedua apa? At-taubah, bertobat. Tangga kedua, ya, Al-Imam Al-Kushairi mengatakan at-taubah awwalu manzilin min manazilis salikin wa awwalu maqamin min maqamati talibin. Taubat itu langkah awal bagi orang yang ingin dekat dengan Allah. Taubat dulu. Taubat adalah satu fase awal bagi orang-orang yang ingin menempuh jalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan awal maqam bagi para penuntut ilmu. Jadi jangan dulu belajar ilmu agama kecuali taubat dulu sebelumnya. Ini tangga yang kedua yang harus dilalui. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Wa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, at-taibu 'ani dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Dia suci seperti anak yang baru lahir. Ya kullu maulud yulad 'alal fitrah, dalam keadaan suci bersih. Jadi langkah awal itu adalah bertobat. Setelah ikhlas, tangga pertama ikhlas, tangga kedua taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran orang yang ahli ibadah, ahli ilmu, ada kalanya orang yang ahli maksiat ketika bertobat maqamnya lebih tinggi daripada ahli ibadah dan ahli ilmu. Ada. Kenapa demikian? Yang pertama, orang ahli ibadah, ahli ilmu, ahli zikir, ahli qiraah Al-Quran, kadang-kadang bisikan setan masuk ke dalam hatinya, merasa sudah aman, saya sudah Masya Allah, saya sudah luar biasa. Sedangkan ahli maksiat yang bertobat, dia selalu merasa saya ini hina, saya ini banyak dosa. Ketika memandang orang-orang soleh, dia mengatakan mereka luar biasa, saya orang yang kurang ajar. Di saat itulah Allah lebih dekat kepadanya dibanding ahli ibadah, ahli zikir yang dalam hatinya muncul bisikan-bisikan merasa bahwa saya adalah orang yang sempurna, saya orang yang suci. Makanya dijadikan satu kitab kumpulan biografi yang dahulunya mereka para penjahat, mereka para ahli maksiat, tapi ketika mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat, berubah mereka tercatat dengan tinta emas menjadi para ulama, para aulia, para solihin. Judul kitabnya Kitab At-Tawwabin, kitab orang-orang yang bertobat kepada Allah. Baca kitab itu, kita lihat bagaimana Bishr Al-Hafi, Ma'ruf Al-Qurhi, yang dahulunya mereka itu, bahkan Ma'ruf Al-Qarhi ini dulunya Nasrani, keluarga Nasrani, tapi bisa jadi seorang sufi. Ada Bishr Al-Hafi juga demikian. Ada Malik bin Dinar. Ya, dahulunya mereka orang-orang yang jauh dengan Allah Ta'ala, tapi ketika bertaubat dengan sungguh-sungguh, maqam mereka Allah angkat setinggi-tingginya. Ya, kitab ini ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, berjudul Kitab At-Tawwabin. Itu tangga yang kedua. Tangga yang ketiga, as-sabr. Sabar. Sabar ini tangga yang ketiga, karena ketika orang itu bertaubat dan mulai melangkah kakinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin menjauhi diri daripada maksiat, itu tidak mudah. Ada tantangan, setiap hari dia butuh kesabaran untuk menjaga ketaatan. Bahkan Allah Ta'ala gambarkan, jaga solat saja harus sabar. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Perintahkanlah anak istrimu solat dan bersabarlah kalian dalam menjaga solat. Dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan as-sabru
minal iman. Kesabaran itu bagian daripada keimanan. Bimanzilati ra'si minal jasad. Posisinya bagikan kepala di tubuh ini. Jadi sabar itu kepala. Karena kita harus sabar dalam taat. Yang pertama, sabar menjaga diri dari maksiat. Yang ketiga, sabar ketika menghadapi masalah, problem, kehidupan, musibah. Maka sabar menjadi bagian dari iman karena dia akan menjaga ibadah kita dengan sifat sabar tersebut. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, bisabri zaharat karimatul karim wa hilmul halim. Barometer orang itu mulia dan barometer orang itu bijaksana ketika memiliki sifat sabar. Itu. Jadi orang itu bisa disebut sebagai orang yang bijaksana, dia harus wajib memiliki sifat sabar. Karena tidak mungkin orang yang bijaksana itu tidak memiliki sifat sabar. Begitu juga orang mulia, barometernya adalah apa? Sifat sabar. Ini pendapat daripada Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Al-Imam Ibnu Abi Dunya menulis kitab khusus, Kitabus Sabr wa Thawab alaih. Kitab yang membahas tentang kesabaran dan pahala di dalam sabar. Jadi kalau orang itu sabar dalam taat, kesabarannya itu dihitung pahala. Orang itu sabar, menahan diri, tidak melakukan maksiat, kesabaran dihitung pahala. Orang itu sabar ketika mendapatkan musibah, cobaan, maka kesabaran itu dihitung pahala. Tapi para guru-guru kami mengatakan doanya jangan minta sabar. Doa minta yang enak-enak. Tapi memang sudah qadarullah, sudah ditakdirkan tetap dapat itu masalah, maka sifat yang harus kita tunjukkan adalah sifat sabar. Tapi jangan pernah meminta untuk sabar. Kalau meminta untuk sabar, meminta kepada Allah untuk sabar, itu seperti kita sedang meminta untuk diuji oleh Allah Ta'ala. Karena sabar itu terlihat dengan apa? Dengan diuji, dengan masalah, dengan musibah, dengan muskilat. Maka jangan pernah meminta sabar dalam doa. Tapi sekalipun kita tidak pernah minta, tetap datang ini masalah, tetap datang ini musibah, tetap datang ini muskilat, maka sudah dikajarkan ilmu oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu kita menyikapinya dengan sabar. Sabarnya dapat pahala. Itu tangga ketiga. Tangga keempat, as-sidqu, jujur. Jujur. Yang dimaksud jujur di sini dalam terminologi tasawuf bukan hanya jujur dalam ucapan, tapi jujur dari segala aspek. Yang diucapkan, yang di hati itu sama. Itu namanya sidik. Yang di lisan dia ucapkan A, tapi yang di hati B, berarti tidak sidik, tidak jujur. Jujur juga kepada Allah. Di hadapan manusia banyak dia baik, tapi di saat sendiri dia khianat. Di hadapan manusia dia taat, tapi dia sendiri dia maksiat, berarti tidak sidik. Jadi sidik ini tidak sederhana. Ya, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bahkan dalam doanya itu meminta apa? As-Siddiqiyah, As-Siddiqiyah Al-Kubra. As-Siddiqiyah Al-Kubra. Meminta agar diberikan kejujuran yang besar. Itu doanya Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar. Minta Siddiqiyah Al-Kubra. Dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa kalian harus bersama dengan orang-orang yang siddiq. Perintah dari Allah agar kita menular sifat mereka. Ya, at-tiba' tasriqut tiba', tabiat merampas tabiat. Kalau kita banyak duduk dengan orang-orang salihin, orang-orang siddiqin, maka sifat-sifat itu insya Allah sekian persen akan menular kepada kita. Makanya perintahnya disuruh ikutlah kalian kumpul dengan orang-orang yang siddiq. Tidak main-main derajat siddiq, tinggi. Saking tingginya derajat siddiqiyah ini, Allah Ta'ala sebutkan pangkatnya setelah para nabi. Jadi setelah para anbiya, para rasul, pangkat kedua apa? Orang-orang siddiq. Wa may yuti'illaha wa rasulahu
faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i wassalihin. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itulah yang diberikan nikmat. Bersama siapa mereka itu? Para nabi. Setelah para nabi Allah sebut siapa? Orang-orang siddiq yang kedua. Jadi magomnya saking tingginya, di bawah para anbiya kaum siddiqin. Syuhada nomor 3. Setelah syuhada nomor 4 apa? Sholihin. Berarti derajat ini luar biasa. Ya. Maka dikatakan orang-orang siddiq aulia. Orang-orang aulia siddiq. Para nabi juga punya sifat ini. Sifat wajib. Salah satunya ada apa? As-sidqu. At-tabligh, al-amanah, wal-fatanah. Sifat wajib para nabi 4. Jujur, as-sidq. Tabligh, menyampaikan. Ya, amanah, fatonah, cerdas. Nah, maka Ibnu Athaillah Sekandari itu menulis kitab berjudul Manazilus Siddiqin Warrabbaniyin, nama kitabnya. Pangkat-pangkat orang-orang siddiq dan orang-orang murabbi, rabbaniyin, dari satu kitab. Itu tangga keempat. Tangga keempat as-siddiq. Tangga kelima al-muraqabah. Merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, al-muraqabah. Jadi implementasi dari firman yang selalu Allah nyatakan innahu huwas samiul basir. Orang kalau ayat ini dia pahami dan dia yakini, maka pasti sifat muraqabah itu ada. Sesungguhnya dia Allah maha, innahu huwas sami', maha mendengar dan maha melihat. Pakai maha. Artinya semua yang bisikan hati Allah dengar. Semua yang kita sembunyikan di dalam hati kita Allah mendengarnya. Dan Allah melihatnya. Nah, ketika ayat ini kita implementasikan dalam hidup, maka kita selalu merasa diawasi Allah. Itulah yang disebut sifat al-muraqabah. Dan ini menjadi satu derajat tertinggi. Kalau di dalam hadis Jibril masuk kepada al-ihsan. Setelah al-Islam dan iman, paling akhirnya apa? Al-ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kau melihatnya. Jika kamu tidak bisa menghadirkan dalam hati bahwa dia melihatmu, maka yakinkan bahwa sesungguhnya Allah itu melihatmu. Allah senantiasa melihatmu. Ya, kau menyembah kepada Allah pakai seakan-akan. Ya, karena selama kita hidup di dunia ini, kesepakatan Ibnu Nuhas menulis kitab Ru'yatullah, kitab tentang melihat Allah. Di situ pembahasan para ulama, apakah bisa seorang makhluk hidup di dunia kemudian melihat Tuhan, melihat Allah Subhanahu wa taala. Ijma, kesepakatan ulama mengatakan tidak bisa. Sekalipun dalam mimpi juga tidak bisa melihat Allah dengan wujud yang sebenarnya. Kecuali satu manusia saja yang melihat, satu makhluk yang melihat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Nah, sehingga melihat Allah taala, Ibnu Nuhas menulis kitab Ru'yatullah tentang melihat Allah dan menyatakan bahwa kesepakatan ulama selama kita ini makhluk hidup di dunia ini tidak akan bisa melihat wujudnya Allah. Berbeda dengan pendapat yang menyatakan bahwa nanti di surga melihat Allah. Itu adalah ziyadah, bonus nikmat yang Allah berikan bagi penghuni surga. Itu yang diyakini bahwa kita bisa melihat Allah nanti di surga. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita bisa melihat Allah Jalla wa ala, ya, bi akmalihi wa bi ajmalihi, dengan kesempurnaannya dan dengan keindahannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi muraqabah ini derajat tertinggi. Ya, kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Jika kau tidak bisa melihatnya, maka Dia melihat engkau. Itu disebut dengan al-ihsan. Ada satu riwayat ditulis oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Lubabul Hadis, ya, yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah.
di mana mengatakan afdalul imani an ta'lama annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Paling afdalnya iman adalah kau meyakini bahwa Allah selalu bersamamu di mana tempat kau berada. Nah, ini yang disebut al-muraqabah. Yang penjelasan yang luar biasa tentang masalah al-muraqabah ini, itu Imam Ghazali. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada satu bab, namanya bab al-muraqabati wal muhasabati. Di situ beliau terangkan bagaimana itu al-muraqabah dan bagaimana itu al-muhasabah. Nah, ini tangga keberapa nih? Kelima. Kelima ya? Iya. Yang keenam, setelah muraqabah masuk kepada tangga keenam at-taqwa, ketakwaan. Ya. Walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Wasiat terdahulu bagi seluruh orang-orang yang beriman dari ahli kitab terdahulu dan umat Islam, senantiasa mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah taala berfirman, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri atau dalam keadaan Islam. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ada yang mengatakan dimansuh dengan ayat ini. Jadi takwa yang sebenar-benarnya takwa itu khusus para nabi. Tapi kalau kita fattaqullaha mastata'tum, takwalah kalian semampu kalian. Imam Haddad mengatakan kalau kalian punya umur 1 juta tahun, kalian punya nyawa 1 juta nyawa, kalian punya waktu 1 juta waktu, kalian gunakan untuk takwa kepada Allah seluruhnya tanpa terkecuali, itu belum mencapai hakikat takwa. Belum mencapai. Coba bagaimana malaikat Allah ciptakan dari awal penciptaan, ada yang posisinya solat posisinya berdiri. Mulai dari awal penciptaan dia berdiri terus sampai hari kiamat. Posisinya ibadah. Ada yang posisinya ruku, mulai dari awal penciptaan dia ruku sampai kapan? Sampai hari kiamat baru dia bangkit dari rukunya. Ada malaikat yang diciptakan sujud, dari awal penciptaan dia sujud. Sampai kapan? Sampai hari kiamat baru dia bangun dari sujudnya. Jadi itu awal penciptaannya ibadah. Ya, umur kita nggak sama dengan mereka. Mereka lebih panjang ibadahnya. Tapi ketika hari kiamat Allah perintahkan mereka bangkit dari ibadah mereka, bangkit dari sholat mereka. Apa kata mereka? Mereka mengatakan, ya Allah, mohon maaf, kami belum beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah. Itu malaikat. Kif kita, hamba yang banyak dosa, banyak kekurangan. Maka dimansuh dengan fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Nah, esensi takwa itu semuanya 2, yaitu imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Itu melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi seluruh larangan ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam syair dikatakan khalidz dzunub saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa. Wasna' kamashi fawqal ardi syauqi hadharu ma yara la tahkiranna sagiratan innal jibala minal hasa. Artinya apa? Tinggalkanlah dosa kecil maupun besar. Itulah takwa. Jadilah kalian hidup di dunia menghindari dosa sebagaimana kalian berjalan di atas tanah yang berduri. Kalian akan waspada, berhati-hati jangan sampai terinjak duri. Duri itu dosa. Jangan remehkan dosa sekecil apapun, karena sesungguhnya gunung yang besar terdiri dari batu-batu kerikil yang kecil. Nah, itu ditulis satu kitab namanya Kitab Takwa, karya Dr. Wahbah Zuhaili, bagus membahas tentang takwa di situ, hakikat takwa, kemudian hukum-hukum takwa dan athar, ya, athar daripada takwa. Kemudian tangga yang keberapa? Ke-7. Tangga yang ke-7 itu yaitu tentang al-yaqin wa tawakkul atau tawakal bahasa Indonesia. Yakin dan tawakal. Nah, orang yang sudah takwa akan melahirkan sifat apa? Yakin. Kita ini sebenarnya kurang satu ini saja nih, kurang yakin.
Makanya sudah baca amalan puluhan ribu kali, nggak ada asar. Itu, nggak ada ini, nggak ada dia punya khasiat. Bukan Al-Qur'annya yang salah, bukan wiridnya yang salah, bukan zikirnya yang salahnya kita kurang yakin. Idzil fata hasba i'tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Ya, orang yang kalau tidak yakin melakukan sesuatu, maka tidak akan ada manfaat sesuatu yang diamalkan itu. Diamalkan dan yakin. Tuh. Dan memang yakin ini dia ada karena melewati tangga-tangga tadi. Tidak instan tahu-tahu yakin. Nah, kita lewati tahapan tangga tadi, mulai ikhlas tadi, taubat, sabar, sidik, muraqabah, takwa, baru masuk ke al-yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Coba lihat itu ayat. Sembahlah Allah. Sembah dulu total dalam ibadah, dalam penghambaan, melewati lintasan tangga tersebut, baru ya'tiyakal yakin. Kemudian akan datang yakin. Berarti ibadah dulu, ada riyadah dulu, ada suluk dulu, ada fase dulu, ada tahapan melewati tangga dulu, baru datang ya yakin. Kalau enggak bisa. Al-yakin. Ada 1-2 orang diberikan itu tidak umum, tapi umumnya harus melewati fase tersebut. Kemudian tawakal, ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Wa qala ta'ala innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam law annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakumullah kama yarzuqu tayr yaqdu khimasa wa yaruhu bitana. Yang berikutnya yakin dan takwa satu fasal, satu bab. Ini hebatnya Imam Nawawi ya, yang lain kan dipisah-pisah. Tapi ketika Imam Nawawi membahas tentang masalah yakin dan tawakal, dijadikan satu. Kenapa? Ya orang yakin pasti tawakal. Orang tawakal itu gak mungkin kalau gak yakin. Bukan fatalisme yang dipahami oleh kaum Jabariyah, bahwa usaha itu tidak memberikan manfaat. Itu Jabariyah, sehingga apa? Oh, sudah tunggu rizki datang. Itu Sayyidina Umar pernah pukul kepada orang gak kerja-kerja di masjid dari pagi sampai subuh, 1 hari penuh. Ditanya, kamu punya anak? Ya, punya istri. Ya. Kenapa gak cari kerja? Dia mengatakan, saya mau minta rizki sama Allah. Dipukul kepalanya. Kamu tahu langit tidak turunkan emas, bumi tidak mengeluarkan emas. Rizki itu diikhtiarkan, dicari. Nah itu hukum sabab musabab, kausalitas. Jadi Sayyidina Umar menerapkan itu. Memang ada rizki khusus. Para ulama mengatakan ada rizkil khos, ada rizkul am. Ya, di mana kisah yang sering saya sampaikan antara perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik meyakini bahwa rizki itu bukan khos, rizki itu kalau memang sudah dijatah tetap akan datang tanpa usaha. Kalau Imam Syafi'i berpendapat harus ada ikhtiar. Terjadi dialog antara murid dengan guru. Baik, akhirnya sudah tidak dapat titik temu. Imam Syafi'i keluar mau cari argumentasi, bagaimana biar argumentasi saya ini bisa benar dengan ada satu bukti kan. Keluarlah Imam Syafi'i, di jalan ketemu ada nenek bawa itu peti isinya buah. Fir riwayah buah anggur, fir riwayah kurma. Maka Imam Syafi'i datang menolong, wahai nenek, biar saya bantu. Oh silakan wahai anak muda, dikasih ke Imam Syafi'i. Dibantu diangkat itu peti oleh Imam Syafi'i sampai ke rumah sang nenek tersebut. Sudah sampai ke rumah sang nenek, Imam Syafi'i mau pergi, dipanggil oleh sang nenek, wahai pemuda di sini, kamu sudah bantu saya tadi. Maka saya mau kasih hadiah ini. Dikasih, ambil satu kis tas kresek itu, diisikan buah di situ. Kemudian dikasih kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, nah ini hujahnya saya, bahwa saya mendapatkan rizki ini lewat apa? Usaha. Saya pikul dulu itu peti sampai ke rumah nenek, baru Allah kasih itu rizki lewat sang nenek tersebut. Ada usaha. Nah ini saya mau jadikan argumentasi di hadapan Imam Malik nih. Dengan bahagia, dengan senangnya Imam Syafi'i datang ke rumahnya Imam Malik, ingin menjelaskan bahwa rizki itu harus dengan usaha. Assalamualaikum, sang guru menjawab, waalaikumsalam. Ya gimana? Wahai Syafi'i, wahai guru, mohon maaf, ternyata rizki itu harus dengan usaha. Karena ini saat ini, ya ini saya hadiahkan kepadamu, wahai guru. Ini saya dapat buat tadi dari
nenek tersebut. Itu buah yang saya kasih kepadamu itu adalah rizki yang saya dapat lewat usaha. Saya angkat dulu petinya ke rumah nenek tersebut, kemudian nenek itu memberikan hadiah itu kepada saya. Nah, inilah rizki yang saya dapat lewat usaha. Berarti punya saya, hujah saya benar. Imam Malik tersenyum. Kau tidak sadar, hujah saya juga benar. Saya hanya duduk di sini tapi dapat ini buah. Kau kasih kepada saya. Ya, inilah rizki khusus. Itu rizki umum, kata Imam Malik. Nah, itu argumentasi para ulama tentang masalah rizki. Makanya al-yakin wa tawakal dia satu fasal, satu bab. Terakhir apa? Al-istiqomah. Nah, ini yang paling berat nih. Kita harus jaga semua ini nih. Harus sabar, jaga istiqomah, konsisten, jaga itu kesabaran, konsisten menjaga taubat. Semua tangga itu kita harus jaga istiqomah. Makanya doa kita dalam sholat 5 waktu kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami petunjuk ke jalan yang lurus, jalan istiqomah. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Wa istiqomah dipahami bahwa istiqomah itu ada yang mengartikan adalah konsisten dalam kebaikan. Ada yang mengartikan perbuatan baik yang benar yang selalu dia jaga. Ya, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak mungkin iman seorang hamba itu bisa lurus, bisa istiqomah kecuali hatinya istiqomah dulu. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak mungkin hati seseorang itu bisa istiqomah kecuali lidahnya lurus. Lidahnya ini istiqomah. Ya, ahabbul a'mal illallah subhanahu wa ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala walaupun sedikit tapi dia rutin, dia konsisten. Nah, inilah tahapan tangga-tangga yang dilalui. Itu dari susunan babnya. Imam Nawawi sudah menjelaskan topik-topik kajian dalam ilmu tasawuf. Padahal kitab Riyadhus Shalihin tidak membahas tentang tasawuf, membahas tentang apa? At-targhib wa tarhib, motivasi amal dengan metodologi penulisan para muhadditsun, para ahli hadis, bukan sebagai para sufi. Gak ada sejarah, tidak ada catatan. Imam Nawawi tarekatnya apa? Gak ada. Tarekat Naqsabandiyah, Syaziliyah. Sampai saat ini yang saya teliti, ya, wallahu alam, kalau yang lain dapat mungkin bisa kasih info ke saya. Sampai saat ini dalam manaqib Imam Nawawi tidak ditemukan beliau itu bertarekat apa. Padahal beliau seorang sufi. Bagian akhir hidup beliau, kitab terakhir yang beliau tulis itu aliran tasawuf. Judulnya Bustanul Arifin. Kebun orang-orang arif billah. Itu kitab terakhir, setelah itu beliau wafat. Tapi tidak ada tarekat. Dalam sejarah beliau tidak dicatatkan bahwa beliau memiliki atau berpegang kepada tarekat tertentu. Tapi ulama-ulama menilai bahwa hidup beliau sudah bertarekat. Makanya Sayyid Ramdan Al-Buti mengatakan hukum tarekat itu tidak wajib. Yang wajib syariat. Tapi kalau ada tarekat lebih bagus lagi. Tapi nilai-nilai akhlak, tasawuf akhlak itulah yang wajib, bukan tarekatnya yang wajib. Ilmu yang ada dalam tarekat salah satunya, tarekat kan macam-macam. Salah satunya adalah apa? Mendidik akhlak, membersihkan hati, mensucikan dia. Yang wajib itu. Tapi tarekat tertentu untuk kita pegang tidak wajib, kata Dr. Sayyid Ramdan Al-Buti. Tapi kalau ada tarekat, dia bertarekat lebih afdol lagi. Dengan catatan mursyidnya benar. Sekarang kan mursida yang banyak. Mursyidnya sedikit. Artinya apa? Yang palsunya banyak. Ngaku mursyidnya ramai sekarang. Punya tarekat ini, mursyidnya fulan, mursyidnya fulan. Antum tahu tidak? Salah satu syarat orang itu dilantik sebagai mursyid tarekah. Ini di dalam kitab 100 faedah karya Dr. Al-Habib Abdullah Belfaqih. Imam Ghazali mengatakan apa? Min syurutil mursyidi indal Imam Al-Ghazali an yara Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqzatan. Dari sebagian syarat orang itu diangkat menjadi mursyid, menurut Imam Ghazali pernah lihat Nabi dalam keadaan nyata. Nah, itu mursyid yang benar tuh. Nah,
Yang sekarang ini banyak mursidah. Iya. Mursidah banyak. Mursidnya yang asli sedikit. Bukan tidak ada, ada. Ada. Mursid tetap ada. Sepanjang zaman tetap ada mereka. Tapi pernyataan Dr. Ramdan Al-Buti, di zaman saya di Syam sudah sulit mendapatkan mursid. Kalau di Syam saja sulit, apalagi Ternate. Di sana kotanya ulama, aulia wassolihin, kathir. Imam Nawawi di sana banyak. Beliau bilang di zaman saya sudah sulit, ada tapi sulit. Gitu. Nah, makanya ini hati-hati nih, ya. Tarekat-tarekat ini bagus. Tapi kalau ada yang bukan bidangnya, bukan magomnya, kemudian mengangkat diri menjadi mursyid, hati-hati. Ujung-ujungnya apa? Dia sesat dan menyesatkan. Tuh. Iya. Dolun, sesat. Wa mudil, dan menyesatkan. Nah, terakhir saya tutup, ternyata cari tahu tarekatnya Imam Nawawi gak dapat. Ulama mengatakan sudah hidupnya beliau sudah tarekat. Apa tarekat beliau dalam hidupnya? Kalau mungkin kita sebut namanya At-Tariqah An-Nawawiyah. Beliau layak punya tarekat sendiri juga. Tanpa harus ngikut tarekat yang lain, beliau layak. Beliau masuk ke toilet 7 hari sekali. Makan kurma sama air putih. Takut waktu terbuang banyak di toilet. Beliau belajar 1 hari di masa kecil 12 mata pelajaran 1 hari. Beliau tidur selama bertahun-tahun, ya tidak bertahun-tahun itu kurang lebih 3-2 tahun tidak pernah tidur, meletakkan punggung di atas tanah, waktunya habis di dalam mengarang kitab dan belajar. Jumlah kitabnya lebih banyak daripada umurnya yang hanya 40 tahun, 45 tahun. Itu. Ini sudah tarekat beliau. Tarekat beliau adalah belajar, mengajar, ta'allum wa ta'lim. Kemudian ta'lif, mengarang kitab. Wal ibadah, beribadah. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dan al-istiqomah. Istiqomah beliau sampai meninggal dunia. Tidak sempat menikah. Tidak sempat menikah. Beliau bilang, saya tidak menikah tapi anak saya banyak. Ada 2. Yang pertama murid, itu anak-anak saya. Dan akan bersambung muridnya. Itu masuk kepada hadis bahwa ilmin yuntafa'u bih dan waladin solehin yad'ulah. Ilmu bermanfaat dan anak soleh yang selalu mendoakan. Anak saya yang kedua adalah karangan kitab saya, kata beliau. Yang sampai sekarang kita baca kitabnya, itulah amal jariah beliau bagaikan anak yang pahalanya mengalir kepada beliau sepanjang kitabnya masih ada dan ilmunya masih ada. Nah, ini sekilas tentang Al-Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan kaum salihin, dengan para anbiya, para rasul, para aulia, para sholihin. Allahumma jam'ana hadza jam'arhuma wa tafarrukan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
لا إله إلا الله